Drama Sampai Jumpa di Hidupku yang ke-19 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan mengikuti kisah kehidupan seorang wanita yang bereinkarnasi selama ribuan tahun, tapi ia masih mengingat semua kejadian kehidupannya di masa lalu. Drama Sampai Jumpa di Hidupku yang ke-19 diawali dengan kisah hidup Ban Ji-eum yang diperankan oleh Shin Hye-sun. Ji-eum punya kisah hidup yang unik. Pasalnya ia masih mengingat kehidupan sebelum mengalami reinkarnasi. Ia mengingat seluruh perjalanan hidupnya yang telah terjadi sejak ribuan tahun sebelumnya dan mengalami beberapa kali kematian dan kelahiran kembali. Lalu Ban Ji-eum di masa kini merupakan wujud reinkarnasi dirinya yang ke-19. Pada kehidupan yang ke-18, orang itu terlahir sebagai Yeon Jo-won, yaitu perempuan 12 tahun dari keluarga kaya raya. Ia diminta sering bermain bersama Moon Se-ha, yaitu anak 9 tahun yang berkarakter keras. Sejak masih kecil, Yeon Jo-won dikenal berlaku jauh lebih dewasa daripada usianya. Namun saat bersama Moon Se-ha, Jo-won bisa merasakan kembali kebahagiaan dan bersenang-senang seperti anak-anak seusianya. Di tengah kebahagiaan itu, terjadi kecelakaan yang membuat Jo-won terpisah dari Moon Se-ha. Untuk pertama kalinya, Jo-won berdoa supaya bisa mengingat semua waktu yang dihabiskan bersama Se-ha. Jo-won kemudian terlahir kembali, namun yakini lahir sebagai Ban Ji-eum, yaitu perempuan dari keluarga miskin. Demi bertemu Se-ha, Ji-eum bekerja keras, termasuk menjadi karyawan di perusahaan keluarga Se-ha. Ban Ji-eum sebenarnya muak dan kurang nyaman dengan kehidupannya yang terus berulang dan harus mengingat semua kematian dan kelahiran secara berulang-ulang. Rasa muak yang dimiliki Ji-eum tersebut timbul setelah mengalami kisah traumatik di kehidupan sebelumnya, yaitu saat Ji-eum menjadi sosok yang bernama Yeon Jo-won. Di masa reinkarnasi ke-18, ia bertemu dengan Moon Se-ha yang diperankan oleh Han Bo-young. Keduanya sangat akrab dan saling mencintai. Namun sayangnya, tak lama mereka dekat, Jo-won tewas dalam kecelakaan. Sejak saat itu, Moon Se-ha menolak untuk menjalin hubungan dengan wanita manapun. Se-ha merasa bahwa cintanya hanya untuk Ji-eum semata. Apa yang dirasakan Se-ha sebenarnya serupa dengan perasaan Ji-eum ketika Ban Ji-eum terlahir kembali. Pada kehidupan ke-19, ia berusaha untuk menemui orang-orang yang pernah ia temui pada kehidupan sebelumnya. Ban Ji-eum akhirnya bertemu dengan Moon Se-ha. Rupanya, pria yang sangat ia cintai di kehidupannya sebelumnya hidup dalam trauma. Drama ini bergenre fantasi, romansa, dan komedi, dan diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama, karya Lee Hae. Selain dibintangi aktor dan aktris papan atas, drama ini juga menggandeng sutradara kenamaan Korea. Ia adalah Lee Na-jung. Sampai jumpa di Hidupku yang ke-19 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dikabarkan akan tayang pada tanggal 17 Juni 2023 di TVN dan Netflix. Untuk tayang di TVN, drama ini menggantikan slot drama, yaitu Tale of Nine Tailed 1938 dengan total episode 12 episode. Pesan moral yang bisa diambil dari drama ini adalah peristiwa traumatik yang dialami seseorang memiliki dampak yang beragam. Dari ragam dampak yang muncul, dampak yang paling banyak dikeluhkan adalah kecemasan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, mudah beremosi negatif, masalah dalam berelasi dengan keluarga, serta gangguan tidur. Trauma psikologis kadang bisa pulih dengan sendirinya seiring waktu. Namun jika tidak, seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya merasa shock, takut, sedih, dan cemas berlebihan secara berkepanjangan. Umumnya, trauma akan sesuatu hal akan sembuh dan kembali normal dalam 1 bulan. Tubuh akan mematikan peringatan akan pemicu trauma dan tidak lagi menguras energi. Pada sebagian orang, trauma akan bertahan lebih lama hingga bertahun-tahun. Saya pengisi suara channel ini dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.